Ya, berapa hadis yang lemah dan palsu berkaitan dengan keutamaan Dzulhijjah dan berkurban? Yang pertama, hadis yang menjelaskan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tadi kita sudah sebutkan hadis Bukhari yang sahih tentang keutamaan banyak beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi ada sebagian hadis yang punya tambahan-tambahan lafaz dan ini yang ada cacatnya, ada illatnya dalam hadis tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana di lafaz yang mengatakan, ya saya sebutkan bagian yang lemah dari hadis tersebut. Ada yang mengatakan bahwa berpuasa 1 hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pahalanya sama dengan puasa setahun. Jadi kalau satu puasa kita 1 Dzulhijjah itu puasa setahun, 2 Dzulhijjah 1 tahun juga, dan seterusnya. Wa qiyam kulli lailah, dan salat malam di malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sama dengan salat di malam Lailatul Qadar. Ya. Ini tentu saja matannya juga bertentangan dengan hadis-hadis dan dalil-dalil yang sahih bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang paling afdal dan itu hanya sekali dalam setahun. Ini riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, dan di dalam perawinya ada Nahas bin Qaham dan juga ada Mas'ud bin Wasil yang dilemahkan oleh para ulama kita. Kemudian keutamaan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di sini kami jelaskan tentang penjelasan ulama tentang kelemahannya, namun karena waktu kita tidak bisa menjelaskan semuanya. Keutamaan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan, ada hadis, dan ini hadis dihukum palsu oleh ulama kita, yang mengatakan siapa yang puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka baginya setiap hari pahala puasa sebulan. Ya, kalau tadi setahun, ini sebulan. Dan ketika dia puasa hari Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah, sehari sebelum hari Arafah, baginya pahala setahun. Dan ketika dia puasa di hari Arafah, baginya pahala puasa 2 tahun. Ya. Ini juga sampai perkataan puasa Arafah baginya puasa 2 tahun ini juga tidak persis sama dengan hadis Muslim yang mengatakan menghapuskan dosa 2 tahun. Ya, jadi beda teksnya, ya, dan beda juga konteks dari maknanya yang terkandung. Ini palsu hadisnya. Kemudian hadis yang mengatakan, dan ini juga hadis yang palsu, yang mengatakan puasa hari pertama bulan Dzulhijjah itu sama dengan puasa 100 tahun. Hari kedua sama dengan 200 tahun. Dan kalau puasa hari Tarwiyah maka sama dengan 1000 tahun. Puasa hari Arafah sama dengan 2000 tahun. Ini juga hadisnya adalah hadis yang palsu. Kemudian hadis yang mengatakan puasa hari Arafah menghapuskan dosa setahun, dan puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Untuk bagian keduanya betul, tapi bagian pertamanya puasa Arafah, puasa hari Tarwiyah menghapuskan dosa setahun, ini tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskannya. Ya. Dan puasa hari Tarwiyah sama saja dengan mengamalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam amal-amal soleh. Untuk puasa silahkan. Kemudian juga hadis yang menjelaskan bahwa Nabi kita SAW puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu tidak sahih. Ya, terlepas apakah orang yang mau berpuasa sejak hari pertama sampai hari ke-9 boleh atau tidak, hukumnya boleh. Karena termasuk dari anjuran. Yang paling ditekankan tanggal 9-nya. Tapi apakah Nabi kita SAW mencontohkan atau tidak? Ada 2 versi dari kalangan istri Nabi. Dan yang sahih bahwasanya hadis-hadis yang lebih sahih bahwa beliau tidak sejak hari pertamanya. Kemudian keutamaan puasa di 10 hari Dzulhijjah, ya, yang mengatakan bahwa akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini juga tidak sahih. Kemudian 4 puasa yang dilakukan Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan, puasa Asyura, lalu 3 hari sebulan, dan puasa 10 hari dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini juga hadisnya lemah. Yang terakhir, beberapa hadis dhaif tentang berkurban, ini juga perlu diperhatikan karena sangat populer. Perlu untuk kami ingatkan kaidah, dan ini mungkin ditanya juga oleh sebagian peserta, apakah ada hadis sahih tentang berkurban? Jawabannya, tidak ada hadis yang sahih qauli, sabda beliau tentang berkurban. Dalam makna, tidak ada hadis sahih yang mana beliau mengatakan siapa yang berkurban pahalanya begini. Kalau begitu, apa keutamaan berkurban? Keutamaan berkurban adalah karena beliau berkurban dan beliau mencontohkan.
dan diikuti oleh para sahabat. Makanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ketika menyebutkan keutamaan kurban, beliau mengatakan kita berkurban karena Rasulullah mencontohkan dan karena para sahabat mencontohkan. Dan itu lebih afdal daripada bersedekah dengan senilai dari kurban itu, karena itu yang dicontohkan. Adapun sabda beliau yang mengatakan seperti ini, siap bahwa hari itu pahala lebih duluan didapat dan sampai kepada Allah sebelum darah menetes dan sampai ke tanah. Ini hadis yang sangat terkenal, hadis riwayat Tirmizi tentang masalah itu. Dan juga nanti di hari kiamat, tanduk-tanduk kurban yang pernah kita kurbankan dan bulu-bulunya dan dan kuku-kukunya akan datang sebagai saksi. Ya, ini juga adalah hadis yang lemah. Kemudian termasuk ya yang mengatakan setiap bulu rambut dari hewan kurban itu ada kebaikan. Ya, kalau ini hadisnya sahih, maka sebaiknya ya kita cari yang paling banyak bulunya, ya, karena makin banyak pahala. Tapi ini sebenarnya hadisnya lemah. Dan juga hadis dari Fatimah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahwa setiap tetesan darah itu juga akan diampunkan dosa-dosanya. Dan yang paling terakhir, hadis yang sangat populer yang diikhtilafkan sebenarnya tentang kesahihannya, namun kesimpulannya insyaallah yang sahih, dia lemah kalau dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bisa dikatakan sahih kalau dia mauquf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang mengatakan man kana lahu sa'ah, dalam riwayat Imam Ahmad, man wajada sa'atan, siapa yang memiliki kelapangan, keluasan, walam yudhi, lalu dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan lagi dia mendekati tempat salat Id. Tidak usah ikut salat Id kalau tidak mau berkurban, ya, padahal dia mampu untuk berkurban. Ini hadis yang sangat populer, tapi hadis ini lemah dari segi sanad, ada jenis yang kita jelaskan. Namun dia bisa sahih kalau dia dinisbatkan dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu taala a'lam.